Hai sobat sekalian, gimana kabarnya? Kali ini Mimin akan kembali merangkum sebuah film yang sebenarnya sudah berkali-kali Ane coba rangkum. Namun, ya, selalu ter-take down dengan alasan copyright. Memang sulit mengedit video satu ini, entah mengapa. Namun, apabila kalian berhasil menyaksikan video ini, artinya editan saya berhasil menembus klaim hak cipta yang selalu menghantui niat Ane. So, seberapa recommended sih film kali ini sampai segitu inginnya Ane mereview film ini? Oke, tanpa perlu lama berbasa-basi di awal, langsung saja siapkan segelas kopi dan cemilan Anda, siapkan posisi se-PW mungkin, dan selamat menyaksikan. Berlatar di sebuah apartemen di negara Korea, cerita akan berfokus ke seorang bujangan bernama Oh Jun-woo, atau biar enak di lidah kita panggil saja Jono. Habisnya nama orang-orang Korea kurang familiar di lidah saya, jadi kita panggil saja Jono ya. Oke, lanjut. Beliau ini seorang bujang pengangguran yang kesehariannya selalu begadang main PUBG dan mabar bersama teman-teman dunia mayanya. Saat hendak mencari makanan di dapur itulah, ia menemukan sepucuk kertas berisikan pesan dari ayah dan ibu yang berkata bahwa mereka tengah terburu-buru sehingga tak sempat membuatkannya sarapan. Mereka pun meminta Jono untuk berbelanja, pasalnya persediaan bulanan telah menipis. Namun, ya namanya juga bujangan, Jono malah mengacukan pesan tersebut dan justru kembali melanjutkan aktivitas mabar seperti biasanya. Saat tengah mabar itulah, salah satu teman Jono pun memberitahukan bahwa ada sesuatu yang tak beres tengah terjadi dan disiarkan live di televisi, diikuti dengan sebuah pesan peringatan darurat yang tiba-tiba muncul di list notifikasi handphonenya. Tak hanya itu, terdengar pula suara gaduh di luaran sana sehingga membuat Yudi semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Dan ternyata ya, di luaran sana terlihat semua orang tengah tunggang langgang berlarian. Entah apa yang sebenarnya terjadi, yang pastinya terlihat beberapa orang tengah menggila dan menyerang orang-orang di sekitar mereka secara brutal tanpa tahu sebab musababnya. Jono yang masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi ini pun tiba-tiba dikejutkan dengan suara kegaduhan yang semakin lama semakin mendekati kediamannya, sehingga ia pun lantas mencoba mengecek keluar dan tiba-tiba ada seorang misterius nyelonong masuk begitu saja dan mengaku sebagai tetangganya yang tinggal di apartemen sebelah. Pria ini pun beralasan tengah menyelamatkan diri dari kakaknya yang entah mengapa tiba-tiba menyerang dirinya. Jono yang mendengarnya pun boro-boro mau peduli, kenal juga kagak, sehingga ia pun mencoba mengusirnya dan mencoba mengeluarkan pria tersebut dari dalam kediamannya. Agar Jono memberikannya waktu sejenak untuk tinggal, pria tersebut berdalih untuk meminjam toilet sebentar dan akan pergi setelahnya. Di saat itulah Jono pun kemudian mendengar informasi bahwa tingkah aneh dari beberapa warga ternyata disebabkan oleh sebuah wabah yang dapat merubah seseorang menjadi kanibal dan dapat menyebar dengan cara melalui bekas gigitan. Lantas, curiga dengan apa yang telah terjadi dengan pria misterius barusan, Jono pun berusaha mendesak pria tersebut untuk mengaku perihal bekas luka di leher dan di tangannya yang ternyata ya, pria misterius tersebut ternyata telah terinfeksi oleh virus yang dimaksud. Seketika kedua bola matanya mendadak mengeluarkan darah, diikuti dengan tingkahnya yang mulai aneh dan berusaha menyerang Jono yang berada di dekatnya. Beruntung, Jono dapat dengan segera mendorong pria tersebut keluar dan sesegera mungkin menyegel pintu masuknya.
Dan inilah dia. Singkat cerita, Jono yang khawatir dengan kondisi ayah dan ibu pun berulang kali menghubungi mereka yang memang sedari tadi sulit sekali dihubungi karena terkendala sinyal. Untungnya tak lama kemudian beberapa SMS dari ibu pun muncul dan berkata bahwa mereka baik-baik saja dan telah berada di tempat yang aman sehingga ia pun dapat sedikit bernapas lega. Ibunya pun berpesan agar Jono tetap di dalam apartemen dan bertahan hidup sampai suasana kembali normal. Lantas dikumpulkanlah seluruh persediaan yang saat ini masih tersedia yang ternyata didapatilah bahwa makanan yang ada hanya cukup untuk menopang hidup dalam beberapa hari ke depan saja. Nah lo, nyesalkan nggak berbelanja kemarin padahal sudah disuruh? Di keesokan harinya, keadaan pun terlihat masih belum kunjung membaik juga. Di sosmed pun kian banyak orang-orang yang menggugah kondisi yang serupa. Lantas, terbesitlah di benak Jono untuk melakukan hal yang sama, yakni menggugah sebuah foto beserta alamat apartemennya dengan harapan bantuan akan segera tiba untuk mengevakuasinya. Lantaran sinyal telepon tak kunjung membaik, Jono pun menempelkan HP-nya ke sebuah drone dan menerbangkannya setinggi mungkin dengan harapan mendapat sedikit sinyal agar dapat nelpon ayah dan ibu. Sayangnya usahanya tersebut gagal lantaran baterai drone-nya sedikit dan ia pun lalu melampiaskan kekesalannya tersebut dengan cara lanjut main game saja. Loh, kok main game bisa bang tapi nelpon gak bisa? Nah, jangan tanya saya wahai anak muda, tanya aja sama sutradaranya. Oke. Karena jaringan WiFi juga sama buruknya, Jono pun lantas mencoba memastikan suara keributan yang berada di bawah sana, di mana kemudian terlihatlah seorang polwan tengah bertahan dari kejaran sejumlah zombie ke arahnya. Berniat menolong, Jono pun kemudian berteriak sekuat tenaga dengan harapan dapat mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Nampaknya dari teriakan tersebut justru kini dialah yang tengah dalam masalah. Seekor zombie gempal pun mendadak menerobos masuk ke dalam sehingga Jono yang tak kuat menahan kekuatannya pun lantas mempunyai ide untuk memancing ke arah balkon dan membiarkan zombie tersebut terjatuh bebas ke bawah sana. Akibat ulah barusan, persediaan makanan yang memang udah sedikit itu pun ya semakin dikit dong. Bingung mau berbuat apa lagi, Jono pun kembali membuat sebuah rekaman yang memberitahukan bahwa saat ini ia tengah terperangkap di dalam apartemen dan berharap dengan segera dievakuasi dari sana. 구독하셨던 분들은 저를 어떻게 살아남아야 될지 전 진짜 오늘 저희 집에 갇혀 있게 된 지 이틀째입니다. Hingga hari ke-7, bantuan yang diharapkan pun nyatanya tak kunjung datang juga. Jono yang mulai frustasi pun mencoba menenangkan diri dengan meminum khamar milik sang ayah dan mulai mencari-cari berita hingga pada suatu ketika muncullah sebuah iklan Indomie yang tampaknya sangat menggugah selera. Tanpa pikir panjang, Jono pun melahap Indomie di lemari yang mana Indomie tersebut nyatanya merupakan satu-satunya makanan yang masih tersisa. Tanpa terasa sampailah di hari ke-10 di mana kini Jono terlihat sudah bingung harus berbuat apa lagi. Makanan sudah habis, minuman juga habis. Terlebih lagi di luar sana zombie masih berkeliaran ke sana kemari mencari mangsa. Tak sudi menjadi bagian dari mayat hidup di luaran sana, Jono pun lebih memilih mati kelaparan saja dibandingkan harus menerobos segerombolan zombie dan justru berakhir menjadi santapan bagi mereka. Di hari berikutnya yakni hari ke-15, Jono pun terlihat sangat oleng karena selama ini ia hanya mengkonsumsi khamar saja sehingga efek yang ditimbulkan pun membuat ia berhalusinasi tentang kedatangan keluarganya. Seketika ia pun kembali menelpon sang ibu, akan tetapi setelah terhubung, dirinya harus menerima kenyataan pahit manakala terdengar kata-kata terakhir sebelum keluarganya diserang oleh segerombolan para zombie. Seketika hancur sudah kini harapannya untuk berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Jono pun lantas melampiaskan kekesalannya dengan mengamuk ke beberapa zombie di sekitaran apartemennya. Namun karena terlalu banyak, Jono pun pada akhirnya memutuskan bersembunyi sampai pada akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke dalam apartemennya.
Tiba di hari ke-20, terjadi ledakan di pusat kota di mana hal tersebut mengakibatkan kota menjadi gelap gulita termasuk apartemen tempatnya berada. Tak kuat menahan tekanan demi tekanan, terlebih lagi tak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini, Jono memutuskan untuk bundir saja. Sampai suatu ketika, ada sorot laser menuju ke arah dirinya. Jono pun lantas mengagalkan aksinya dan terlihatlah ada seorang gadis cantik di seberang sana, di mana gadis itu lalu menyuruh Jono untuk menemuinya kembali tepat di posisi yang sama pada pukul 7 di keesokan paginya. 그래, 이 바보야. Singkat cerita, di keesokan paginya, Jono justru bangun kesiangan di mana ia pun sangat menyesalkan keterlambatannya ini dan sesegera mungkin meminta maaf karena telah membuat gadis manis tersebut telah lama menunggu. Dan dari sanalah kemudian diketahui bahwa nama sang gadis adalah Kim Yoo Bin, atau dari sini ke depan kita panggil saja Kim. 유빈 씨. 유빈? Saat tengah memberikan isyarat, Jono diminta untuk menemuinya lagi di keesokan hari lantaran di tempat Kim terdengar teriakan seekor zombie yang terkena jebakan, di mana Kim lalu dengan segera menghabisinya dengan cara memenggal kepala zombie tersebut menggunakan kapak yang menjadi senjata andalannya. Ya, selain cantik, beliau ini tangguh juga ya. Jadi makin pokoknya hehe. Singkat cerita, di keesokan paginya, Jono tampak bangun lebih awal dan menunggu di balkon kediamannya. Namun saat Kim mulai keluar, ia seperti melihat Jono tengah menahan perut dengan kedua tangannya, yang menandakan bahwa saat ini ia tengah menahan rasa laparnya. Untuk itu, Kim pun lantas berinisiatif melemparkan bola bisbol yang telah diikat dengan seutas tali sebagai perantara untuk mengirimkan sedikit stok makanannya. Namun sayang, usaha tersebut tampaknya tidak berhasil lantaran lemparannya kurang jauh, sehingga Jono pun lalu mengirimkan sebuah drone yang terikat dengan ujung tali ke seberang sana dan lalu mendapatkan stok makanan dari Kim. Ketika Jono tengah menikmati makanannya, terlihat seekor zombie tengah menarik tali yang tadi Kim lemparkan. Sontak hal tersebut pun membuat Kim pun tertabrak meja hingga menjadi tak sadarkan diri setelah zombie tersebut berusaha memanjat ke atas sana. Jono pun lalu mengirimkan kembali drone miliknya dan berusaha mengganggu, akan tetapi usahanya tersebut nampaknya berakhir dengan sia-sia. Dan untungnya, Kim kembali tersadar di waktu yang tepat dan lalu menebas tangan si zombie tersebut. Sadar jika stok makanan Kim ya mentok-mentok cukup untuk 2 hari saja, Jono pun mencoba memberanikan diri untuk mencari apa saja yang bisa dimakan dari apartemen sebelahnya. Setibanya di lokasi yang dimaksud, terlihat sebuah kaki yang cukup mencurigakan sehingga ia pun mencoba memastikannya dengan cara melempar sebuah sepatu ke arah kaki tersebut. Menyadari tidak ada pergerakan, Jono pun lantas mengambil semua persediaan yang ada. Selain itu, ia juga mengambil semua peralatan termasuk handset dan juga walkie-talkie. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba ia mendadak seekor zombie menyerang dari belakang. Beruntungnya ia refleks dapat menghindar dan berhasil kembali ke apartemennya dengan selamat. Sekembalinya ke apartemen, Jono pun lantas mengirimkan beberapa makanan dan juga walkie-talkie untuk memudahkan komunikasi di antara keduanya. Di sana Jono kemudian berterima kasih karena berkat kehadiran Kim, kehidupannya menjadi lebih sedikit bermakna. Ya, walau tanpa sepengetahuan dirinya, ternyata Kim juga pernah berniat mencoba melakukan bundir dengan cara yang serupa. 저 살려주셔서 Mereka pun terlihat sangat senang karena dapat bercerita ke orang lain setelah sekian lamanya terjebak di apartemen masing-masing. Namun kesenangan tersebut nampaknya tak berlangsung begitu lama karena entah mengapa secara misterius ratusan zombie tersebut berlarian menuju ke arah gedung tempat Kim saat ini berada. Sontak hal tersebut pun membuat Kim menjadi panik dan tanpa sengaja menyenggol rak yang mengakibatkan semua zombie berbondong-bondong menuju ke arahnya. 우리 집 쪽으로 오고 있어요, 점점. 어떡해요? 싶었어.
Dengan tekad kuat untuk menemukan tempat yang lebih aman dan lebih banyak makanannya, mereka berdua pun berniat untuk menerobos kerumunan para zombie. Awalnya Jono berencana untuk turun terlebih dahulu, namun tanpa disadari, Kim ternyata telah berada di bawah sana yang mana dirinya langsung menghadapi para zombie tersebut. Setelah berhasil melewati para zombie, mereka pun berencana menuju lantai 8 yang diketahui cukup aman dari serangan para makhluk-makhluk ini. Namun siapa sangka para zombie nyatanya telah tersebar di seluruh penjuru gedung dan... Beruntung ada seorang bapak misterius mendadak datang untuk menyelamatkan mereka berdua, di mana setelah itu mereka pun lalu diajak ke dalam apartemennya dan disuguhkan beberapa minuman. 나도 그래. 근데 둘은 아니 근데 잘하는 것 같던데. Tak ingin percaya begitu saja, bapak tersebut lalu mencoba meyakinkan mereka berdua bahwa dirinya tak mempunyai maksud yang jahat. Hingga pada akhirnya, mereka pun mulai percaya dengan sikapnya itu. Apalagi ketika ia membicarakan bahwa ada secerca harapan untuk selamat dari semua kejadian ini. 구조대 올 때까지 야간 충분히 있으니까 천천히. Dari tangis bahagia itulah tiba-tiba Jono merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri, yang mana ternyata si bapak itu bukanlah orang baik seperti yang dikira di awal, karena faktanya beliau ini mempunyai niat yang terselubung. Kini kedua tangan Jono mulai diikat olehnya, sementara Kim yang mulai terkulai lemas lalu diseret ke dalam sebuah kamar dan meninggalkannya begitu saja. Si bapak itu sengaja membiarkan Kim dimakan istrinya yang kini telah berubah menjadi zombie. Dia pun mulai melepaskan talinya sehingga zombie itu pun langsung menyerang Kim. Tak lama kemudian Jono tersadar dari pingsannya dan lalu menodongkan pistol ke arah bapak tersebut. Akan tetapi, karena si bapak melepaskan talinya, Jono pun lalu berusaha meraih tali tersebut agar Kim tidak dimakan oleh zombie yang ada di dalam sana. Entah mengapa tiba-tiba suara di dalam sana menjadi sangat hening sehingga si bapak mencoba masuk ke dalam kamar. Beliau mengira bahwa Kim telah membunuh istrinya, namun ternyata hal itu berhasil menjebaknya, di mana si bapak pada akhirnya digigit oleh istrinya sendiri dan Kim pun melepaskan tembakan kepada mereka berdua. Suara tembakan barusan membuat para zombie mulai berdatangan ke tempatnya, yang mana Jono kemudian merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk mereka dapat bertahan. Ia pun kemudian meminta Kim untuk mengakhiri hidup, akan tetapi sepertinya Kim menolak permintaan itu karena merasa dirinya mulai jatuh cinta kepada Jono ini. Dalam posisi yang menegangkan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menghampiri ke tempat mereka. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka pun bersiap menuju lantai atas agar para penyelamat bisa menemukan mereka berdua. Setelah berhasil menerobos kerumunan, kemudian Jono berusaha menghadang beberapa zombie yang masih mengejar mereka dari belakang. Sementara itu, Kim yang sudah sampai di lantai atas ternyata tidak melihat sama sekali adanya tim penyelamat di atas sana. Jono yang baru saja datang pun hanya dapat pasrah dengan kondisi mereka saat ini. Ia pun lalu berteriak sekencang-kencangnya berharap masih ada orang dapat menolong mereka berdua. 여기 사람 있어! 여기 사람 있어! 사람 있다고! 여기 사람 있다고!
Teriakan Jono barusan justru makin memancing para zombie untuk bermunculan, yang mana makhluk itu siap menyerang mereka berdua. Dengan satu buah senjata api, para zombie itu pun mulai ditembakinya. Namun ketika pelurunya sudah mulai habis, tiba-tiba muncul sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie itu. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil meninggalkan apartemen horor itu yang dibantu oleh regu penyelamat. Mereka pun sangat senang karena bisa menjalani hari berikutnya dengan penuh sukacita, sementara tim SAR terus melacak postingan yang ada di dalam sosial media. Dan film pun tamat.